أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan marilah kita minta kepada Allah supaya Ia memberikan taufik kepada kita untuk bisa berjalan di jalannya. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan menjelaskan dampak positif yang lain daripada ilmu terhadap diri kita. Kalau seandainya pada kesempatan yang lalu kita telah menghubungkan antara ilmu dengan ketabahan yang ada pada diri manusia, pada kesempatan yang baik ini kita ingin menghubungkan antara ilmu dan amal serta ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para pemirsa masih ingat dengan satu hadis dari Nabi yang mengatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ini yang ingin kita bahas bersama. Bagaimana korelasi antara ilmu dan perbuatan? Kalau kita ingin mengetahui lebih detail tentang bagaimana pengaruh ilmu terhadap amal, atau apa sih konsekuensi daripada ilmu, kita bisa menukil satu perkataan indah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kamalul ilmi al-amal, sempurnanya ilmu itu dengan perbuatan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadanya, untuk taat kepada Rasul, untuk taat kepada pemimpin-pemimpin yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, ulil amri minkum. Kalau seandainya ilmu kita adalah ilmu yang sempurna, ilmu kita adalah ilmu yang kita yakini, maka pasti ilmu ini akan membuahkan amal dalam perbuatan kita. Contoh, karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk taat kepadanya, taat kepada Rasul, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wahai fulan, bayarlah zakatmu. Wahai fulan, berpuasalah. Wahai fulan, sholatlah. Maka sudah merupakan konsekuensi kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya ilmu kita sempurna, ilmu kita benar. Ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau seandainya kita mengetahui sebatas teori saja tanpa kita yakini, maka tidak akan mungkin ilmu ini akan terwujud dalam amal kita. Ketika seorang muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, orang yang tadi mengetahui bahwa salat itu wajib karena dia mengetahui ketaatan kepada Allah itu wajib dalam teori saja, dia tidak tergerak untuk melakukan sholat. Pemirsa bisa perhatikan dalam kondisi masyarakat kita. Ketika bulan Ramadan itu datang, kita coba datangi warung-warung itu. Kita bisa melihat yang makan di warung-warung pasar itu orang-orang Muslim, tapi mereka tidak berpuasa. Kenapa? Karena ilmu mereka hanya sebatas teori saja. Ilmu mereka tidak sempurna. Tapi kalau seandainya ilmu mereka sempurna, ilmu mereka
masuk ke dalam hati mereka, maka pasti mereka akan berpuasa. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan muslim untuk meminum khamar. Karena khamar itu mafsadah, madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Orang muslim mengetahui hukum daripada khamar, tapi ia tetap meminumnya. Kenapa? Karena ilmu yang ia miliki adalah ilmu yang kurang. Ilmu hanya sebatas teori saja. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan korelasi antara ilmu dan amal serta ketaatan kepada Allah. Kamalul ilmi al-amalu. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan satu penjelasan yang sangat indah terkait dengan korelasi antara ilmu dan perbuatan. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang bisa membersihkan ilmu kita kecuali amal. Artinya, kalau seandainya kita ingin menjaga kesucian ilmu kita, kemuliaan ilmu kita, maka ilmu ini harus turunkan dalam perbuatan kita. Harus cerminkan dalam perbuatan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sholat, kita harus sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berjuang di jalan Allah, kita harus berjuang. Ini namanya ilmu yang suci, ilmu yang bermanfaat. Bukan seperti iblis. Iblis itu mengetahui tentang Tuhan, mengetahui bahwa kebenaran berada di diri Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi karena iblis itu sombong, iblis itu memiliki rasa iri, makanya ilmu yang dimiliki oleh iblis itu tidak memiliki manfaat sama sekali. Bahkan karena ilmu yang dimiliki oleh iblis, iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Kalau seandainya iblis itu hanya dilaknat, kemudian ia tidak mengajak orang lain untuk masuk ke dalam kesesatan, itu mungkin bahayanya tidak terlalu besar. Tapi yang kita lihat, iblis itu setelah dikeluarkan dari rahmat Allah, dari surga Allah, iblis berjanji untuk menjerumuskan anak-anak Adam ke dalam kesesatan. Kita bisa melihat ilmu yang ada dalam iblis itu karena tidak tercermin dalam perbuatan, ilmu inilah ilmu yang tidak suci, ilmu yang tidak manfaat. Makanya kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang bisa mensucikan ilmu adalah amal. Kalau kita ingin menyatukan ilmu dalam diri kita, maka kita harus cerminkan ilmu tersebut dalam amal kita. Kemudian ada perkataan indah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ghayatul ilmi husnul amali. Ilmu itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu perbuatan yang baik. Jadi ketika Nabi, manusia suci, berikan motivasi yang besar kepada kita untuk berilmu, untuk belajar, tujuannya satu, supaya kita memiliki perangai yang baik, perangai yang luhur, berakhlak mulia. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin tetap menjaga kesucian, kemuliaan ilmu yang kita miliki, maka marilah kita cerminkan ilmu tersebut dalam perbuatan kita. Amalkan ilmu tersebut. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu, maka kita tidak akan bisa merasakan lezatnya ilmu. Dan kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai ahlul amal. Bukan hanya ahlul ilm saja, tapi ahlul amal.
supaya kita bisa menjadi hamba yang terbaik. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy